Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Arif Redli dengan NIM 35231067. Saya akan mereview jurnal pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja K3 terhadap produktivitas kerja karyawan yang diciptakan oleh saya akan mengambil jurnal Swabumi pada tahun 2021 yang dibuat oleh Eka Putri Handayani. Langsung saja saya akan mereview jurnal tersebut. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang penelitian mengenai pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja K3 seringkali mencakup beberapa poin penting, antara lain pentingnya K3 merupakan aspek yang sangat penting dalam dunia industri. K3 bertujuan untuk melindungi tenaga kerja dan risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja sehingga menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat. Dampak K3 terhadap produktivitas menunjukkan bahwa penerapan K3 yang baik dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan yang bekerja dalam lingkungan yang aman dan sehat, cenderung lebih produktif karena mereka merasa lebih nyaman dan terlindungi. Banyak negara memiliki regulasi yang mengharuskan perusahaan untuk menerapkan standar K3. Hal ini tidak hanya untuk melindungi karyawan tetapi juga untuk mengurangi biaya yang terkait dengan kecelakaan kerja dan penyakit. Tujuan penelitian dari jurnal tersebut, yang pertama, mengetahui pengaruh K3, menganalisis hubungan, memberikan rekomendasi, meningkatkan kesadaran K3. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis hubungan antara variabel K3 dan produktivitas kerja karyawan. Jawaban pustaka. Definisi keselamatan kesehatan kerja K3. Tinjauan ini menjelaskan konsep dasar K3 termasuk tujuan, prinsip, dan pentingnya penerapan K3 di tempat kerja. K3 bertujuan untuk melindungi karyawan dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Yang pertama, ada teori produktivitas kerja, penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan produktivitas kerja, faktor-faktor yang mengaruhinya, serta bagaimana K3 dapat berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas kerja. Sering diukur berdasarkan output yang dihasilkan per unit waktu. Yang kedua, hubungan antara K3 dan produktivitas. Tinjauan pustaka ini mencakup studi-studi sebelumnya yang menunjukkan hubungan positif antara penerapan K3 yang baik dan peningkatan produktivitas kerja. Penelitian sebelumnya seringkali menunjukkan bahwa lingkungan kerja yang aman dan sehat dapat meningkatkan motivasi kerja karyawan. Selanjutnya, regulasi kebijakan K3, ulasan mengenai peraturan dan kebijakan yang mengatur K3 di Indonesia termasuk undang-undang yang relevan dan standar yang harus dipatuhi oleh perusahaan. Selanjutnya, metode penelitian terkait. Tinjauan pustaka juga mencakup metode penelitian yang telah digunakan dalam studi-studi sebelumnya mengenai K3 dan produktivitas, termasuk teknik pengumpulan data dan analisis yang relevan. Studi kasus. Penelitian sebelumnya yang relevan seperti studi kasus di perusahaan lain yang menunjukkan dampak K3 terhadap produktivitas dapat disertakan untuk memberikan konteks dan mendukung argumen penelitian. Selanjutnya saya akan membahas hasil dan pembahasan. Hasil penelitian, deskripsi data, penyajian data yang diperoleh dari kuesioner termasuk statistik deskriptif seperti rata-rata, median, dan distribusi responden berdasarkan karakteristik demografis. Uji koefisien korelasi menyajikan hasil analisis koefisien korelasi yang menunjukkan hubungan antara variabel K3 dan produktivitas kerja. Misalnya, jika hasil uji koefisien korelasi menunjukkan nilai 0,775, ini menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara K3 dan produktivitas kerja. Uji koefisien determinasi menyajikan hasil uji koefisien determinasi yang menunjukkan persentase pengaruh K3 terhadap produktivitas kerja. Sebagai contoh, jika hasil 61,7% ini berarti 61,7% variasi dalam produktivitas kerja dapat dijelaskan oleh variabel K3. Pembahasan analisis hubungan K3 dan produktivitas menginterpretasikan hasil analisis dan menjelaskan mengapa K3 berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Misalnya, lingkungan kerja yang aman
dan sehat dapat meningkatkan motivasi, mengurangi absensi, dan meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Dan kita perbandingan dengan penelitian sebelumnya. Membandingkan hasil penelitian ini dengan studi-studi sebelumnya yang relevan, jika penelitian sebelumnya juga menunjukkan hasil yang serupa ini dapat memperkuat temuan penelitian. Implikasi praktis menjelaskan implikasi dari hasil penelitian bagi manajemen perusahaan. Misalnya perusahaan disarankan untuk meningkatkan program K3 untuk meningkatkan produktivitas karyawan. Keterbatasan penelitian mengakui keterbatasan dalam penelitian seperti ukuran sampel yang kecil atau metode pengumpulan data yang mungkin mempengaruhi hasil. Saran penelitian selanjutnya memberikan rekomendasi untuk penelitian di masa depan seperti melakukan penelitian dengan sampel yang lebih besar atau menggunakan metode yang berbeda untuk mendapatkan hasil lebih komprehensif. Selanjutnya di jurnal ini ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama saya akan membahas kelebihan, ada relevansi topik. Jurnal ini membahas topik yang sangat relevan dalam konteks industri saat ini, di mana keselamatan dan kesehatan kerja menjadi prioritas utama untuk meningkatkan produktivitas karyawan. Yang kedua, metodologi yang jelas. Penelitian menggunakan metodologi deskriptif kuantitatif yang jelas dengan pengumpulan data melalui kuesioner dan wawancara sehingga hasilnya dapat diandalkan. Yang ketiga, analisis data yang mendalam. Jurnal ini menyajikan analisis data mendalam termasuk penggunaan koefisien korelasi untuk menunjukkan hubungan antara K3 dan produktivitas kerja yang memberikan pemahaman yang lebih tentang dampak K3. Referensi yang beragam. Jurnal ini mencantumkan berbagai referensi dan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa penulis telah melakukan kajian literatur yang komprehensif. Kekurangan jurnal ini, yang pertama ada ukuran sampel terbatas. Nah, penelitian ini hanya melibatkan 40 responden yang mungkin tidak cukup untuk mewakili populasi yang lebih besar sehingga dapat mempengaruhi generalisasi hasil. Yang kedua ada fokus terbatas. Jurnal ini mungkin hanya fokus pada satu perusahaan, PT Suprema Mandiri Bekasi, sehingga hasilnya mungkin tidak dapat diterapkan secara luas di industri lain. Kurangnya variabel lain. Penelitian ini mungkin tidak mempertimbangkan variabel lain yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja seperti motivasi karyawan, lingkungan kerja, dan faktor eksternal lainnya. Yang terakhir ada keterbatasan dalam analisis kualitatif. Meskipun menggunakan wawancara, analisis kualitatif mungkin tidak cukup mendalam untuk menggali faktor-faktor yang lebih kompleks yang mengaruhi K3 dan produktivitas. Yang terakhir ada kesimpulan dari jurnal ini yang saya dapat dari penelitian mengenai pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja K3 terhadap produktivitas kerja karyawan di PT Suprema Mandiri adalah terdapat pengaruh positif dan signifikan antara keselamatan dan kesehatan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan. Hal ini dibutuhkan dengan hasil analisis regresi yang menunjukkan bahwa K3 berkontribusi sebesar 61,7% terhadap produktivitas kerja. Sementara sisanya ada 38,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti pelatihan dan motivasi. Koefisien korelasi yang diperoleh adalah 0,775 yang menunjukkan adanya interaksi positif dan erat antara K3 dan produktivitas kerja karyawan. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui angket dan analisis data dilakukan menggunakan regresi linear sederhana, koefisien determinasi, dan uji secara keseluruhan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan K3 dalam meningkatkan produktivitas kerja di lingkungan perusahaan. Saran dari jurnal ini, diverifikasi lokasi penelitian yang melakukan penelitian di beberapa lokasi atau
perusahaan yang berbeda dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif tentang pengaruh K3 terhadap produktivitas kerja. Ini juga dapat membantu dalam membandingkan hasil di berbagai konteks industri. Oke, mungkin itu review saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.